Hey guys, selamat datang di Tab. Halo guys, gimana kabar? Baik-baik semuanya? Good kalau semuanya baik-baik. Tadi malam saya dikirimin video oleh salah satu subscriber saya. Video itu berisikan tentang kuntilanak gendong bayi. Nah, video itu mengingatkan saya untuk sebuah kenangan buruk di hidup saya sewaktu saya kecil. Saya kelas 3 SD. Mau tahu seperti apa videonya dan mau tahu seperti apa kisah saya dengan kuntilanak itu? Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Kalian tahu ini mata saya sebenarnya ngantuk. Kenapa? Saya waktu tadi malam terima video itu saya nggak bisa tidur. Kenapa? Saya teringat dengan salah satu memori buruk dalam hidup saya waktu saya kecil, waktu saya kelas 3 SD. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita lihat yuk videonya. Ini video yang dikirimkan oleh salah satu subscriber saya tuh ya. Kita lihat baik-baik ya guys. Oke, udah dilihat. Nah, kalau menurut saya itu bukan kuntilanak asli. Kuntilanak asli, sepengetahuan saya tuh nggak begitu. Karena saya punya pengalaman pribadi langsung, face to face, muka dengan muka nih, tatapan nih, dengan kuntilanak langsung tuh waktu saya kecil. Itu nyata bener depan mata saya. Jadi saya tahu mana kuntilanak asli, mana yang manusia didandanin mirip kuntilanak terus buat acting begitu. Jadi menurut saya video itu memang bukan kuntilanak asli, tapi begitupun itu serem loh. Begitupun kalau kita lihat kan cukup seram ya. Saya aja terus terang lihat video itu jadi teringat kenangan masa kecil saya. Itu kenangan buruk bagi saya. Mirip seperti itu, bedanya cuma di wajahnya doang gitu. Wajah asli bener-bener cuma beda di wajah aja. Kalau soal tampilannya ya mirip-mirip sih itu. Jadi kisahnya ini begini. Dulu kan kami tinggal di Jakarta, ada di salah satu di daerah Jakarta Pusat, daerah Menteng. Jadi kami pindah rumah ke situ gitu kan. Di rumah baru itu awal-awal sih belum ada kelihatan yang penampakan gimana sih, nggak ada. Dan aku waktu itu juga belum penakut gitu. Jadi suatu malam, aku kan biasa kalau tiap malam itu sering buang air kecil gitu kan. Karena kan kalau tiap malam dulu mamaku selalu buatin minum susu dulu gitu kan. Jadi kalau minum mau buang air kecil gitu. Jadi pas malam itu aku jalan nih ke belakang. Jadi toilet di rumahku itu di belakang, setelah dapur toilet, baru di toilet itu setelah toilet ada halaman belakang tuh. Di halaman belakang itu ada pohon. Nah, pas aku jalan mau ke toilet dari dapur ini udah kelihatan, karena di dapur ini kan dapur toilet baru sini ada jendela gitu, ada kelihatan jendelanya besar gede pakai kaca putih gitu lah, transparan. Aku ngelihat ada seorang perempuan tuh gendong bayi, mirip lah kayak video tadi gitu, gendong bayi pakai baju putih gitu, pas di bawah pohon itu. Dia di halaman belakang rumahku tuh di bawah pohon. Nah, waktu aku lihat, aku mikirnya gini, ini siapa ya gitu. Tapi ya karena aku udah kebelet gitu kan, kebelet mau buang air kecil, udah aku masuk kamar mandi. Di kamar mandi, di toilet itu aku langsung
Aku berpikir aja begini, apa mungkin itu orang lain yang gak dikenal, terus mamaku kasih tumpangan gitu, mungkin dia nggak punya rumah atau tersesat gitu kan. Aku mikirnya sebegitu aja gitu. Jadi selama buang air kecil tuh aku mungkin itu orang lain lah yang ini dikasih tumpangan sama mamaku di rumah ini, di rumah kami kan begitu. Aku nggak mikir yang aneh-aneh kan gitu. Pas keluar dari kamar mandi, ini pintu kamar mandi, jarak 2 langkah itu kuntilanak udah di depan, pas di depan saya, di depan aku. Bukan gitu buka pintu kamar mandi langsung cilubal begini, enggak. Jadi buka pintu kamar mandi, aku ngeliat agak jarak 2 langkah lah, dari jarak 2 langkah kita lah orang dewasa gitu. Jadi ngeliat deh, aku kaget kan itu, loh masuk. Aku kan karena ya wajar kan, kita baru dari kamar mandi gitu kan, kalau buka pintu tiba-tiba ada gini nongol kan kaget juga kan gitu. Ya aku kan mikirnya itu manusia, pas itu kan masih kecil lah, umur 3 ini kan. Aku masuk SD itu umur 5 tahun, jadi sekitar umur 8 tahun itu, 7-8 tahun. Ya anak-anak umur segitu gimana ya pasti polos-polos aja kan gitu. Aku liatin gitu, aku deketin, aku liatin, aku ajak ngomong lagi, tante mau ke toilet gitu, mau ke kamar mandi gitu. Lu nggak ngomong gitu. Ya aku makin deketin kan, pas aku makin deketin kok ngeliatin gini, aku pelototin gini, buset. Aku deketin pelan-pelan dan aku liatin begini. Waduh. Guys, kalian tahu itu wajahnya, aduh, bener buruknya minta ampun. Kalau ada yang ngelihat kuntilanak di TV itu yang wajahnya yang kayak DVD ini kan, yang tadi itu kan wajahnya masih utuh kayak kita gini, cuman perkara putih doang kan begitu. Ini enggak, jelek, hancur. Wajah kuntilanak tuh hancur. Enggak kayak wajah kita ini kan sempurna gini. Pernah lihat ini enggak, orang yang disiram air keras? Kan hancur kan dia, melepuh hancur gitu kan. Ini lebih lagi dari situ. Tapi mirip-mirip kayak gitu, tapi lebih hancur lagi dari situ gitu. Nah, kayak gitulah gambaran wajah kuntilanak. Aku liatin begini, waduh, serem guys, asli serem. Nah, dari situ aku, karena tempat terdiam juga gini, karena refleks aku langsung lari gitu, teriak langsung. Yang aku bilang cuma satu kata, hantu. Bayangin tuh anak kecil, anak umur 7-8 tahun ya, saya waktu itu umur 7 atau 8 tahun, lari gitu sampai keluar rumah. Dan waktu saya mau keluar rumah itu pun saya masih nyari kunci rumah gitu, karena kan kunci sama mama saya itu nggak pernah digantung di pintu rumah gitu. Makanya saya buat video di luar, karena saya ini kenangan buruk saya gitu. Saya teringat sama kenangan buruk saya buat videonya di luar nih kayak gini. Kenapa? Saya kalau ingat itu saya teringat semuanya. Mau kalau saya buat di indoor, saya teringat ini kalau misalnya tiba-tiba nampak begini, saya susah kabur. Karena waktu itu saya susah kabur, nyari kuncinya lagi. Saya teriak-teriak, kebetulan mama saya udah tidur nyenyak. Akhirnya mama saya bangun juga gitu kan. Udah keluar rumah, tetangga kiri kanan, tetangga depan juga bangun, pada keluar semua. Kiri kanan, depan, belakang juga udah keluar semua. Karena saya teriak sekencang-kencangnya, gimana lah anak kecil kan begitu. Waktu pada berkeluaran semua, pada berkumpul semua, ngumpul semua tuh tetangga, ditanyain kenapa, saya ceritain kan begitu. Waktu saya ceritain, tetangga ada yang memang udah tetangga lama, itu yang memang udah lama tinggal di situ. Mereka nggak ngomong awalnya di situ, nggak ngomong apa-apa tentang sejarah rumah itu. Besok paginya saya nggak sakit demam tinggi gitu. 2 minggu lebih saya demam, pokoknya badan itu sakit lah gitu. Dibawa ke dokter bilang saya nggak ada sakit gitu. Itu anehnya, saya nggak ada sakit apa-apa, cuma saya ngerasakan kayak badan tuh demam gitu, panas dingin lemas apa segala macam. Akhirnya karena mama saya memang orang yang kuat agamanya juga gitu kan,
mama saya bawa doa, panggil, karena mama saya Kristen, panggil orang-orang gereja, doakan di situ. Akhirnya saya sembuh juga gitu. Memang ada opsi dikasih ke mama saya panggil orang pintar, cuman karena mama saya gak suka dengan yang begitu ini, yang begitu-begituan, akhirnya memang nggak dipanggil. Cuman bawa orang gereja aja, panggil pendeta, doakan, gitu aja sih. Makanya saya itu ngikut mama saya kalau untuk yang itu ya. Kami paling benci tuh dengan yang namanya paranormal, manggil dukun begitu, nggak suka. Kalau apa-apa ya mending minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan ya. Kan begitu. Nah, setelah saya sembuh, ada tetangga datang, tetangga lama itu jarak 2 rumah dari rumah kami. Dia ngasih tahu sejarah rumah kami ini dulunya bagaimana. Dia kasih tahu bahwa ada katanya rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita yang bunuh diri bersama dengan anaknya, dan bunuh dirinya pas di pohon di halaman belakang rumah kami itu. Jadi dia kasih tahu sih sejarah rumah itu begitu. Jadi ya akhirnya kami tahu lah kan begitu. Dan setelah yang waktu aku sakit itu kuntilanak itu sering datang, dan kalau udah datang itu suaranya kayak pernah dengar suara anak ayam, tahu kan suara anak ayam? Nah kayak begitu, kayak suara anak ayam. Dan setelah waktu aku sakit kan aku masih tetap juga ya kalau malam tuh buang air kecil. Berapa kali aku sama mamaku tuh ngeliat langsung ngeliat gitu di belakang mamaku, karena mamaku nggak yang bukan orang penakut gitu, nyantai aja gitu. Pernah dibilang mamaku pergi, memang pergi, besoknya balik lagi kan gitu. Kami ya makanya ya setelah itu jadi mulai terbiasa lah gitu kan, ada penampak didatangin begitu gitu. Memang dibilang tetangga juga kalau dia nggak ganggu sih ya udah nggak ada masalah. Cuman kan waktu itu kan kejadiannya aku tempat disamperin kan begitu. Akhirnya aku sampai sakit kan. Jadi ya hampir tiap malam tuh ngeliat kuntilanak itu di belakang itu gitu. Ya menjadi pemandangan yang waktu itu udah cukup biasa lah kan begitu. Nggak lama kemudian kami nelfon ke opungku di Medan kan. Akhirnya waktu telepon aku ceritain, "Pung, rumahku berhantu begini, semua aku ceritain lah kan begitu." Terus opung bilang, "Ya udah, opung dalam waktu dekat ke Jakarta." Akhirnya opung terbang ke Jakarta. Nyampe di Jakarta aku bilang sama opung, aku ceritain semuanya lagi, detailnya bagaimana, begini. Aku kasih tahu dia sukanya di mana tuh kuntilanaknya. Sampai aku bilang sama opung, pokoknya malam-malam aku pengen tunggu nih kapan kuntilanaknya datang. Kita sergap, kita usir ya Pung. Opung kan memang bangsa pemberani, lebih berani dari mamaku malah. Ya udah, kau tunggu aja Tim. Kalau memang udah datang, kau bilang sama opung, bangunin opung. Ya udah, bener. Hari pertama opungku datang, malamnya aku udah tungguin tuh. Dengar nih suara kayak anak ayam itu, tek. Karena kan dari kamarku ke nggak begitu jauh gitu. Udah denger gini kan, datang pelan-pelan gitu, aku jalan pelan-pelan, aku intip gini, karena aku kan nggak mau juga tiba-tiba dia ngejar aku kan mikir juga kan gitu. Aku intip, bener. Aku langsung lari ke kamar opungku, karena opungku kan tidur di kamar tamu. Bangunin opungku, pung, itu kuntilanaknya udah datang. Opungku langsung, yaudah, ayo kita datengin. Apa itu? Opungku bawa, kalian tahu nggak apa? Sapu lidi gitu. Nah, sapu lidi itu doang dibawa sama opungku. Jalan kami ke belakang nih, mau ke halaman belakang, aku ngambil, lihat ada panci, aku bawa panci nih. Bayangin ya anak kecil ya, ngeliat, ada yang bela nih lebih berani gitu kan ya, timbul percaya diri itu kan jadi jauh lebih tinggi kan begitu. Jalan, dibuka opung kan pintu belakang, mau ke halaman belakang itu, opungku langsung ngomong, sini kau, bilang opungku kan gitu. Berani kali kau ganggu cucuku, ku panggang kau. Aku udah mau ketawa aku. Kayak mana ya manggang kuntilanak gitu, manggang hantu gitu. Cuman opungku kan emang berani, datangin terus, jalan terus. Ya aku dengan semangat gitu kan kejar, malah aku lari kejar. Sini kau,
sini lu kemarin kan yang ganggu gua. Nah tuh begitu tuh aku ngomong tuh. Dengan karena kan berani nih ada yang backup kan gitu, kamu mikirnya wah ada opungku kan gitu, nggak mungkin lah ini kuntilanak yang berani. Pak bayangin aja lah pikiran anak kecil gimana kan gitu, ya aku kejar gitu. Pas itu langsung itu kuntilanaknya lari gitu. Kabur dia kayak asap gitu, terbang melayang ke atas gitu. Dia bilang opungku gitu kan, udah nyampe kami di bawah pohon, datang lagi kau ke sini, awas kau kata opungku. Terus juga opungku, Tim ambil kursi, kita tunggu di sini. Opung mau tunggu di sini, kata opungku begitu. Masih datang lagi nggak dia? Bener, aku ambil kursi, nunggu opungku. Sampai pagi opungku nunggu di situ. Sampai aku bilang, Pung banyak nyamuk Pung, udah nggak apa-apa. Yang penting dia nggak datang lagi sini, nggak gangguin kau. Ditungguin ya, aku ikut aja lah sama opungku. Mamaku kan bangun, akhirnya mamaku ngeliatin gini, ya mamaku juga dari dapur. Ya gitulah buatin apa roti, karena aku kan suka makan roti opungku. Gitu. Ini pagi-pagi buta loh, jam berapa gitu, pokoknya lupa lah, pagi-pagi buta lah, jam di atas jam 12 lah, dan di atas jam 12 malam. Lama loh ditungguin ngobrol-ngobrol sama aku gimana di situ di bawah pohon. Ya itu asli nggak datang lagi kuntilanaknya. Dan waktu ngobrol-ngobrol itu juga opungku kan ada doa, ini kan berdoa juga, Tuhan ini lindungi rumah cucuku ini, rumah anakku, segala macam roh jahat apa segala macam buang jauh-jauh. Ya opungku berdoa di situ, ada apa-apa yang segala macam hantu yang begini usir. Setelah selesai berdoa sih itu duduk-duduk kan ngobrol ya gimana. Opungku tungguin di situ. Itu opung perempuan. Kalau kami manggilnya, kalau keluarga manggilnya opung mohmo. Kaum pemberani itu opungku. Bener-bener pemberani. Nyalinya gede coy. Hantu nggak takut. Opungku nggak takut sama hantu. Kayaknya hantu yang takut sama opungku. Serius, wah nyalinya gede coy. Serius. Jadi tungguin sampai pagi nggak nongol. Akhirnya masuk ke rumah karena kan udah disiapin sarapan nih sama mamaku. Ngobrol-ngobrol lagi, aku siap mau pergi sekolah. Pulang sekolah aku bilang lagi sama opungku, Pung nanti malam aku lihat lagi ya Pung ya, kalau dia datang lagi nanti kita usir lagi ya Pung. Ya udah. Bener, malamnya aku tungguin lagi nggak datang gitu, dan sampai akhir opungku balik ke Medan juga nggak pernah datang. Dan setelah berapa lama kemudian kan mamaku sama papaku pisah lagi kan gitu kan, karena memang sebelumnya mamaku sama papaku pisah dan rujuk lagi dan pisah lagi. Nah waktu pisah kami mau ke Medan lagi ngepek barang malam-malam. Nah di sini nggak tahu kenapa yang semenjak kejadian opungku ngusir itu sampai dengan hari yang kami mau ke Medan itu kuntilanak nggak pernah nampak lagi, nggak pernah datang lagi. Tapi pas yang malam itu dia muncul, dia muncul. Sampai aku gini, apa kuntilanaknya tahu nih kami udah nggak mau di situ lagi gitu. Sampai aku bingung juga sih sebenarnya waktu itu. Aku bangunin mamaku. Nah, waktu aku bangunin mamaku bilang ya udahlah, kita kan udah nggak bakal di rumah ini lagi, jadi nggak usah pikirin. Itu kata mamaku. Oke lah, aku bilang begitu. Jadi waktu kami balik dari ini kami ke Medan, sebelum aku kan kami pesawatnya itu pesawat pagi gitu. Jadi sebelum ke bandara, aku sempat ke pohon itu. Pagi-pagi itu sekitar jam 5:30 pagi, karena kan dari rumahku ke airport itu kan jauh. Karena dari Menteng ke Cengkareng kan cukup jauh kan gitu. Apalagi pesawat pagi. Jadi sebelum berangkat di bawah pohon. Karena kan kalau di Jakarta kan ya orang Jakarta pasti tahu kalau udah jam 5:30 kan udah terang kan gitu. Aku ngomong gitu. Siapapun kamu, Tante, saya permisi dulu ya. Kemarin Tante udah ganggu, saya udah sempat marah sama Tante, kita damai. Itu udah begitu doang aku ngomong gitu. Pas aku mau balik gini, ya udah kan udah selesai ngomong begitu, aku jalan gini kayak ada suara anak ayam gitu. Ini kan suara dia nih. Udah aku jalan aja gini. Aku nggak ngeliat ke belakang, tapi perasaanku dia di belakang aku gitu. Itu pengalaman yang akhirnya sampai dengan berapa tahun lamanya, gara-gara itu
Aku nggak berani kalau udah tengah malam atau malam-malam tuh ke kamar mandi, nggak berani. Aku selalu minta dikawanin. Itu lama sekali aku begitu. Makanya aku bilang video ini punya apa ya, mengingatkan aku akan sebuah kenangan buruk dalam hidupku. Karena memang aku ngeliat wajahnya tuh serem, bener-bener serem. Karena itu aja sih aku takut, bukannya karena diganggu gimana, yang gimana bagian, enggak. Cuma tiba-tiba keluar pintu kamar mandi, dia udah di depan gitu. Waktu aku deketin, aku liatin wajahnya, waduh serem. Di situ doang aku takut. Lain dari situ enggak sih. Tapi itu buat jadi kayak trauma. Serius, kayak trauma aku dibuatnya. Oke guys, jadi sampai di sini pengalaman kecilku ketemu dan bertatap muka langsung dengan kuntilanak. Bagi kalian yang suka atau bagi kalian yang terhibur dengan video ini, kalian tekan tombol like dan kalian share di sosmed kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke. Aku cuma ngantuk, kenapa? Aku karena nggak ada tidur loh, serius nggak ada tidur. Aku ngeliat video itu, aku teringat kenangan masa kecil, kenangan buruk itu. Oke ya guys, akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Salam hormat dari saya, yuk, bye.